Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Nama saya Adi. Saya mau berbagi cerita sedikit pengalaman bisnis saya. Waktu itu saya bekerja di PT Kereta Api sekitar tahun 2000. Kebetulan saya bekerja di bagian OTC ya, atau on trip cleaning, bagian bersih-bersih di kereta api. Awal kejadiannya waktu itu habis lebaran 3 hari ya. Saya berangkat, kebetulan kereta yang saya bertugas itu base-nya, stasiunnya itu dekat dengan rumah saya. Singkat cerita, saya dan teman saya bertugas itu Oman, bagian cleaning service-nya, terus bagian PLKA-nya, petugas listrik. Kereta apinya 2 orang, 5 orang kru untuk kereta makan dan 1 kondektur. Jadi 1 rangkaian kereta itu kita beberapa kru. Kami berangkat dari stasiun tersebut pukul 6. Kemudian keretanya pulang pergi ya, sampai Jakarta itu pukul 4 sore. Dan dari berangkat itu kita mau berhubung arus balik, jadi kereta itu penuh sekali, dan kita nggak bisa bekerja sama sekali. Saya berdiam di dapur kereta makan. Sampai di Jakarta kereta kosong. Mungkin ada beberapa penumpang yang masih ada di tiap-tiap gerbong, 2 atau 3 di tiap gerbongnya. Saya diperintahkan untuk mengumpulkan para penumpang tersebut untuk bersatu atau berkumpul di satu titik, yaitu kereta makan, karena di situ banyak petugas. Dari Jakarta atau stasiun Manggarai itu pukul 5 sore kami start lagi untuk pulang lagi ke stasiun awal. Jadi keretanya itu pulang pergi. Saya dan teman saya yang bertugas, rekan saya Toman ya, mulai membersihkan kereta tersebut di stasiun Cikampek, dan sampahnya penuh sekali karena waktu itu kereta masih belum beraturan ya, tidak seperti sekarang. Jadi penumpang bisa masuk bebas saja. Saking penuhnya sampai kami kelelahan. Dan stasiun Purwakarta kami berdua tertidur karena kosong gerbongnya ya, kita ngambil kereta yang kosong. Dan di situ di kereta yang paling belakang itu ada genset, karena tugas kami juga mengisi air genset gitu. Tiba-tiba ada yang membangunkan saya dan teman saya gitu, bangun gitu. Itu gensetnya sudah diisi belum gitu. Saya melihat dia memakai baju petugas PJKA waktu itu ya, baju biru gitu. Cuman saya lihat orangnya asing ya, bukan petugas yang saya tahu, Pak Barno sama Pak Usman ya. Tapi ini orangnya beda. Mungkin petugas yang lain masuk, mungkin saya bilang gitu. Tapi karena saya baru kerja kan berdua itu. Tapi saya pikir lagi, dari stasiun Cikampek Purwakarta tuh nggak ada stasiun yang berhenti ya gitu. Kan saya tidur dari Cikampek. Nah, udah gitu saya nggak menghiraukan, saya isi sama teman saya itu. Orang itu udah saya nggak lihat lagi dia pergi kemana, saya nggak tahu. Saya isi karena ada ruangan yang 1 kali 2 meter gitu. Saya isi berdua sama teman saya berdua gitu. Saya balik lagi bergegas menuju ke kereta makan. Sampai di sana banyak petugas ngumpul gitu. Tanya itu sama PLK-nya itu Pak Barno itu genset sudah diisi
Saya bilang sudah Pak, tadi saya dibangunin sama petugas juga Pak. Petugas yang mana ya? Dia bilang gitu, kan aneh gitu. Kan gak ada lagi petugas saya sama Bapak Usman gitu. Yang baju itu juga Pak sama Pak, saya dibangunin, saya suruh diisi kok Pak, suruh isi itu genset cepat, saya bilang gitu. Saya dibangunin tapi saya nggak tahu orangnya kemana, ciri-ciri seperti apa. Ciri-cirinya seperti yang saya bilang itu, kulitnya hitam, agak tua, rambutnya putih, saya bilang gitu. Berdua sama teman saya sambil itu. Oh nggak ada kok di sini, nggak ada yang tugas seperti itu, nggak ada lagi orang yang bertugas. Teman saya sama bapak kan bingung semua itu satu itu. Sampai akhirnya ada satu koki ya, juru masak di kereta makan namanya Tatang. Dia nanya lagi ada apa ini gitu. Saya terangkan gini begini, duduk ceritanya, dia kaget. Dan ciri-ciri orang yang bangunkan saya itu sama seperti almarhum yang bagian juru masak seniornya dia dulu, waktu sebelum dia menjadi koki tersebut dia adalah asisten pembantu, dan itu sama persis. Dan kami kaget gitu, ternyata gerbong itu juga bekas dulunya kecelakaan pada tahun 2001 kalau nggak salah, 2001. Dan gerbong itu adalah tempat menyimpan mayat-mayat yang berserakan. Itu saya dengar cerita dari Bapak Barno, petugas itu. Waduh, saya benar-benar, kita tidur di situ dan saya benar-benar kaget, dan saya benar nggak habis pikir gitu. Ya habis pikirnya gimana ya? Kalau kereta dari Cikampek sama Purwakarta itu nggak berhenti, dan orang itu bisa masuk gimana sebenarnya. Dan selama perjalanan saya kan jalan bolak-balik tuh nggak pernah nemuin orang tersebut. Sekian dan terima kasih pengalaman mistis saya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.